Gunung Lawu bukan sekadar tumpukan tanah dan bebatuan. Di balik kabut abadi yang menyelimuti puncaknya, bersemayam kerajaan gaib tertua yang pernah ada di tanah Jawa. Berabad-abad lamanya, tak satu pun makhluk berani mengusik kesunyian sang penguasa rimba. Namun, sejarah mencatat sebuah peristiwa besar yang mengguncang jagat mistis. Seorang wali terpilih mendaki bukan untuk menantang, melainkan membawa cahaya yang belum pernah terlihat sebelumnya. Inilah kisah saat keangkuhan jin ribuan tahun runtuh di bawah kaki seorang kekasih Allah. Saat pedang tak lagi bermakna, dan hanya karomah yang mampu membuat penguasa kegelapan bertekuk lutut dan bersyahadat. Inilah misteri tunduknya sang penguasa rimba di tangan Sunan Lawu. Angin dingin berhembus kencang, menyapu punggung-punggung bukit yang sunyi di perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Timur. Gunung Lawu, atau yang di masa lalu dikenal sebagai Gunung Mahendra, berdiri tegak layaknya raksasa yang tertidur. Namun, jangan tertipu oleh kesunyiannya. Bagi mereka yang memiliki mata batin, Lawu bukanlah sekadar hutan belantara. Ia adalah istana megah bagi jutaan entitas yang tak kasat mata. Di tempat inilah sejarah dan mitos melebur menjadi satu. Di puncak-puncak yang tertutup kabut abadi, tersimpan rahasia besar tentang runtuhnya sebuah imperium dan lahirnya sebuah fajar baru. Kita tidak hanya berbicara tentang pendakian fisik, tapi tentang perjalanan spiritual yang melintasi batas logika manusia. Disinilah tanah yang paling dikeramatkan di seluruh Nusantara menjadi saksi bisu pertemuan dua kekuatan besar, kekuatan tradisi lama yang mistis dan kekuatan iman yang murni. Kita tarik mundur waktu ke masa di mana tanah Jawa berada dalam pergolakan hebat. Abad ke-15, saat fajar kerajaan Majapahit mulai meredup, Sang Prabu Brawijaya, sang penguasa terakhir, merasa masanya telah usai. Dengan hati yang berat, namun penuh ketetapan, Sang Prabu memutuskan untuk meninggalkan singgasana, menjauh dari hiruk-pikuk kekuasaan, dan memilih jalan moksa, mengasingkan diri ke puncak Lawu untuk mendekatkan diri kepada Sang Khalik. Namun, pelarian Sang Prabu bukan tanpa halangan. Ia membawa serta sisa-sisa kesaktian dan pusaka kerajaan yang sangat kuat. Kehadiran sosok sebesar Brawijaya di Gunung Lawu bagaikan magnet bagi para penghuni gaib di sana. Mereka menyambut Sang Prabu sebagai tamu agung, sekaligus sebagai pelindung baru bagi hutan-hutan Lawu yang wingit. Sejak saat itu, Lawu resmi menjadi benteng terakhir pertahanan spiritual lama yang sangat sulit ditembus oleh siapapun. Di sisi lain, di pusat kekuasaan Islam yang baru tumbuh, Kesultanan Demak Bintoro, ada kekhawatiran yang mendalam. Raden Patah, Sultan pertama Demak, tidak ingin ayahandanya, Prabu Brawijaya, tersesat dalam kesunyian yang tanpa arah. Ia mengutus salah satu orang kepercayaan yang memiliki kedalaman ilmu agama dan kesaktian yang luar biasa. Sosok inilah yang kelak dikenal oleh masyarakat setempat sebagai Sunan Lawu. Tugasnya tidak main-main. Ia tidak datang untuk memerangi Sang Prabu, melainkan untuk membujuknya dengan lembut agar mau memeluk Islam, serta memastikan bahwa wilayah Lawu tidak menjadi pusat kekuatan hitam yang bisa mengancam ketentraman tanah Jawa. Dengan tasbih di tangan kanan dan tongkat di tangan kiri, Sunan Lawu mulai melangkah menuju kaki gunung. Ia tahu, yang ia hadapi bukan sekadar harimau atau jurang yang terjal, melainkan ribuan tahun tumpukan energi gaib yang tidak rela wilayahnya diusik oleh orang baru. Langkah pertama Sunan Lawu di kaki gunung disambut oleh keanehan. Burung-burung yang biasanya berkicau mendadak diam seribu bahasa. Langit yang tadinya cerah, tiba-tiba tertutup oleh awan kelabu yang rendah. Penduduk desa di kaki gunung sudah memperingatkan, "Raden, jangan naik sekarang. Gunung sedang muring atau marah." Hutan Lawu tidak menerima tamu hari ini. Namun, Sunan Lawu hanya tersenyum tipis. Beliau paham bahwa ini adalah sambutan dari para penjaga dimensi sebelah. Beliau mulai melafalkan ayat-ayat pelindung. Setiap langkah yang beliau ayunkan terasa berat, seolah-olah bumi Lawu mencoba menarik kakinya agar tidak bergerak maju. Di balik pepohonan besar yang usianya ratusan tahun, mata-mata merah mulai mengintip. Sosok-sosok bayangan setinggi pohon kelapa tampak berdiri berjajar, menghalangi jalan setapak yang seharusnya ada. Malam pertama di tengah hutan, Sunan Lawu
duduk bersimpuh di bawah naungan pohon raksasa. Saat beliau memulai zikirnya, suasana berubah mencekam. Suara tawa melengking terdengar dari arah puncak, diikuti oleh suara geraman yang menggetarkan tanah. Ini bukan suara binatang. Ini adalah suara frekuensi gaib yang bisa merontokkan nyali manusia biasa. Tiba-tiba, udara di sekitar perkemahan Sunan Lawu menjadi sangat panas, padahal suhu di Lawu seharusnya membeku. Dalam kondisi setengah sadar, Sunan Lawu melihat sesosok makhluk berpakaian prajurit kuno muncul dari balik kabut. Sosok itu adalah utusan dari penguasa rimba Jawa. "Siapa kau, manusia yang berani membawa cahaya asing ke tanah kami? Apakah kau tidak tahu bahwa tempat ini adalah milik para dewa dan roh-roh kuno? Kembalilah, atau kau akan menjadi bagian dari tanah ini selamanya." Gertak sosok tersebut dengan suara yang menggelegar di dalam kepala Sunan Lawu. Sunan Lawu tidak goyah sedikit pun. Beliau tidak membuka matanya, namun suaranya terdengar jernih menyapu seluruh area hutan. "Aku datang bukan untuk merusak. Aku datang bukan untuk menjajah. Aku membawa kabar tentang Tuhan yang menciptakan gunung ini, yang menciptakan aku, dan yang menciptakan kalian. Jika kalian merasa kuat karena usia kalian yang ribuan tahun, ketahuilah bahwa ada yang maha kekal yang memerintahkanku berada di sini." Mendengar jawaban itu, sosok tersebut murka. Ia menghilang menjadi asap hitam, namun meninggalkan pesan bahwa perjalanan Sunan Lawu tidak akan pernah sampai ke puncak. Sejak detik itu, perang urat saraf antara cahaya dan kegelapan resmi dimulai. Seluruh penghuni gaib Lawu, mulai dari kelas jelata hingga para panglima jin, telah diperintahkan untuk menghentikan langkah sang wali. Di tengah keputusasaan fisik yang mulai melanda, muncul seekor burung jalak. Dalam legenda umum, jalak Lawu adalah penolong. Namun, di episode awal ini, jalak yang muncul tampak berbeda. Matanya bersinar kuning tajam, dan ia terus-menerus mengarahkan Sunan Lawu menuju ke arah jurang yang tertutup ilusi kabut. Ini adalah bentuk penyesatan halus yang dilakukan oleh para penghuni gunung untuk menguji ketajaman batin sang Sunan. Setiap kali Sunan Lawu mengikuti arah burung tersebut, ia merasa energi spiritualnya terkuras. Beliau menyadari di gunung ini, apa yang terlihat indah belum tentu baik, dan apa yang terlihat menakutkan adalah ujian keimanan. Beliau pun berhenti sejenak, melakukan tayamum, dan bersujud di atas tanah yang lembab. Di saat sujud itulah, sebuah penglihatan muncul. Sebuah gerbang besar yang terbuat dari api berdiri tegak di depannya. Itulah gerbang menuju wilayah inti penguasa Lawu. Sunan Lawu kini berdiri di depan sebuah lembah yang dikenal sebagai wilayah yang tak tersentuh. Di sanalah para jin penjaga tingkat tinggi berkumpul. Mereka telah menyiapkan ribuan jebakan mistis. Langit di atas Gunung Lawu mendadak tersambar petir bertubi-tubi, seolah-olah alam semesta sedang memperingatkan bahwa pertarungan besar akan segera pecah. Sang wali tahu perjalanan ini baru saja dimulai. Prabu Brawijaya mungkin sudah dekat. Namun rintangan yang menghalangi bukan lagi sekadar fisik manusia, melainkan amarah dari makhluk-makhluk yang merasa kekuasaannya terancam oleh kedatangan kebenaran. Bagaimana cara Sunan Lawu menembus barisan prajurit siluman yang jumlahnya tak terhitung, dan makhluk mengerikan apa yang sebenarnya sudah menunggu di pos berikutnya untuk menghabisi sang utusan Demak ini? Langkah kaki Sunan Lawu semakin dalam menembus jantung hutan yang kini terasa kian mencekam. Setiap pijakan pada tanah yang lembab seolah diikuti oleh ribuan pasang mata yang mengintai dari balik kegelapan semak belukar. Kabut yang tadinya putih bersih, kini perlahan berubah menjadi kelabu pekat, membawa aroma tanah basah bercampur wangi bunga Kamboja yang menyengat. Sebuah pertanda bahwa beliau telah melewati batas antara dunia manusia dan wilayah yang dikuasai oleh entitas kuno. Di tengah kesunyian yang menekan indera pendengaran, tiba-tiba terdengar suara kepakan sayap yang sangat riuh, memecah kesunyian hutan dengan cara yang sangat tidak wajar. Dari dahan-dahan pohon raksasa yang meliuk, layaknya tangan monster, muncul puluhan, bahkan ratusan burung jalak dengan mata yang menyala merah terang di tengah kegelapan kabut. Masyarakat mengenalnya sebagai jalak Lawu, burung penolong bagi mereka yang berniat baik. Namun apa yang berdiri di hadapan Sunan Lawu saat ini adalah manifestasi dari kemarahan penghuni gaib yang merasa terancam. Burung-burung itu tidak berkicau layaknya unggas pada umumnya, melainkan mengeluarkan suara pekikan melengking yang mampu menggetarkan gendang telinga dan merusak fokus batin. Inilah teror pertama dari pasukan siluman jalak Lawu. Mereka bukan sekadar hewan, melainkan jelmaan dari prajurit gaib
yang ditugaskan untuk menyesatkan nyali sang utusan. Mereka terbang rendah, melesat cepat di depan wajah Sunan Lawu, mencoba memancing emosi dan memecah konsentrasi di zikir beliau. Setiap kepakan sayap, mereka melepaskan serbuk halus berwarna hitam, yang jika terhirup akan menimbulkan ilusi penglihatan yang mengerikan. Sunan Lawu menyadari bahwa hutan di sekelilingnya mulai berubah bentuk. Pohon-pohon besar tampak seperti raksasa yang siap menginjaknya. Dan jalan setapak yang ia lalui perlahan berubah menjadi jurang yang tidak berujung. Inilah ujian ketajaman mata hati, di mana apa yang dilihat oleh mata lahir hanyalah tipu daya yang diciptakan untuk menjerumuskan manusia ke dalam maut. Sunan Lawu berhenti sejenak. Beliau menancapkan tongkat kayunya ke tanah dengan mantap, menciptakan sebuah gelombang energi yang tak terlihat, namun mampu membuat kawanan burung siluman itu terpental menjauh untuk sementara. Beliau mulai melafalkan ayat-ayat suci dengan suara yang tenang, namun berwibawa. Sebuah perlindungan batin yang membuat atmosfer di sekitarnya perlahan mendingin. Namun, pasukan siluman itu tidak menyerah begitu saja. Pemimpin dari kawanan jalak tersebut, seekor burung dengan ukuran 3 kali lipat dari jalak biasa, hinggap di sebuah dahan rendah tepat di depan Sunan Lawu. Burung itu berbicara dengan suara manusia yang parau dan berat, seolah datang dari liang kubur yang sangat dalam. Ia memperingatkan Sunan Lawu bahwa setiap langkah maju adalah langkah menuju kematian, karena para penguasa rimba telah menutup seluruh akses menuju puncak bagi siapapun yang membawa ajaran baru. Sang wali tidak sedikit pun gentar. Beliau menatap mata merah burung tersebut dengan pandangan yang teduh namun penuh kekuatan. Beliau menjelaskan bahwa kehadirannya bukan untuk menghancurkan tatanan alam, melainkan untuk menyempurnakan hubungan antara makhluk dan penciptanya. Mendengar jawaban itu, sang pemimpin siluman jalak mengeluarkan perintah tempur. Ratusan burung itu serentak menyerang, membentuk pusaran angin hitam yang mengelilingi tubuh Sunan Lawu. Angin itu membawa hawa dingin yang luar biasa, seolah-olah ingin membekukan darah di dalam tubuh sang wali. Di dalam pusaran tersebut, Sunan Lawu melihat bayangan-bayangan masa lalu, godaan-godaan duniawi, hingga rasa takut akan kematian yang dibisikkan langsung ke dalam sukma beliau. Ini adalah perang psikis yang jauh lebih berbahaya daripada pertempuran fisik, karena musuh yang dihadapi adalah cerminan dari ketakutan terdalam manusia. Namun, karomah Sunan Lawu bukanlah sesuatu yang bisa digoyahkan oleh tipu daya tingkat rendah seperti itu. Beliau duduk bersila di tengah badai kepakan sayap siluman tersebut, menutup mata dan memusatkan seluruh kesadarannya hanya kepada Allah. Dalam keheningan batin yang sempurna, beliau melihat bahwa burung-burung itu sebenarnya hanyalah manifestasi dari energi negatif yang terkumpul selama ratusan tahun di hutan Lawu. Dengan sekali hentakan doa yang tulus, sebuah cahaya putih berpendar dari tubuh beliau, menyapu bersih kabut hitam dan membuat pasukan siluman jalak itu kocar-kacir kehilangan arah. Mereka yang tadinya garang, kini berubah menjadi lemah. Beberapa kembali ke wujud aslinya sebagai asap hitam, sementara yang lain terbang menjauh ke puncak-puncak yang lebih tinggi, melaporkan kegagalan mereka kepada sang penguasa besar yang menunggu di singgasana gaib. Setelah badai itu mereda, suasana hutan kembali menjadi sunyi. Namun kesunyian kali ini terasa lebih menekan, seolah-olah alam sedang menahan napas sebelum badai yang lebih besar datang menerjang. Sunan Lawu melanjutkan perjalanannya. Namun kali ini, beliau tidak lagi sendirian. Di kejauhan, beliau melihat satu ekor burung jalak yang berbeda. Jalak ini memiliki bulu yang bersih dan sorot mata yang jujur. Burung inilah yang kelak akan dikenal sebagai Jalak Lawu yang asli, sang penunjuk jalan bagi para pendaki yang lurus hatinya. Burung itu tampak tunduk dan memberi isyarat agar Sunan Lawu mengikutinya, melewati jalur yang tersembunyi di balik semak berduri. Jalur ini bukan jalur biasa, melainkan jalan pintas spiritual yang hanya bisa terbuka bagi mereka yang telah lulus ujian kesabaran dan keikhlasan. Namun, tantangan belum berakhir di sini. Di depan sana, sebuah lembah yang diselimuti api dingin telah menunggu. Lembah tersebut dikenal sebagai wilayah persinggahan para jin penjaga tingkat menengah yang memiliki kesaktian luar biasa. Mereka telah mendengar kekalahan pasukan siluman jalak, dan kini mereka bersiap dengan jebakan yang lebih mematikan. Tanah yang dipijak Sunan Lawu mulai terasa bergetar, dan dari kejauhan terdengar suara gemuruh air terjun yang mengalirkan darah. Sebuah penglihatan gaib yang sengaja diciptakan untuk meruntuhkan mental sang wali. Sunan Lawu menyadari
bahwa setiap jengkal tanah di Gunung Lawu memiliki penjaganya masing-masing. Dan setiap penjaga menuntut pengakuan akan kekuasaan mereka. Beliau pun mempersiapkan diri untuk konfrontasi yang lebih besar, di mana kekuatan lisan dan kedalaman ilmu tauhid akan diuji secara langsung oleh para jawara gaib penghuni rimba Jawa. Matahari mulai tenggelam di ufuk barat, memberikan warna jingga yang tampak seperti darah yang tumpah di langit Lawu. Kegelapan malam mulai merayap naik, membawa serta entitas-entitas yang jauh lebih purba dan lebih berbahaya daripada yang dihadapi sebelumnya. Sunan Lawu tahu bahwa malam ini akan menjadi malam yang sangat panjang. Beliau harus menemukan tempat yang tepat untuk bermunajat sebelum melanjutkan pendakian menuju tempat persembunyian Prabu Brawijaya. Di tengah kegelapan yang kian memekat, sesosok bayangan raksasa dengan tanduk yang meliuk tampak berdiri di atas bukit, mengawasi setiap gerak-gerik sang wali dengan kebencian yang mendalam. Siapakah sosok raksasa itu? Dan apakah Sunan Lawu mampu melewati malam yang penuh dengan teror gaib ini tanpa kehilangan arah? Perjalanan menuju puncak keabadian masih menyisakan banyak misteri yang belum terpecahkan. Dan rahasia besar di balik Gunung Lawu perlahan-lahan mulai menampakkan wujudnya yang paling mengerikan. Malam semakin larut di pelukan Gunung Lawu, di mana kegelapan seolah-olah memiliki massa dan berat yang mampu menghimpit dada siapapun yang bernyali kecil. Sunan Lawu kini berada di sebuah ketinggian yang belum pernah dijangkau oleh manusia biasa pada zaman itu. Sebuah wilayah yang dikenal sebagai perbatasan antara alam fisik dan singgasana inti kekuatan gaib rimba Jawa. Udara di sekitar beliau mendadak menjadi sangat statis. Tidak ada hembusan angin, tidak ada suara serangga malam, bahkan detak jantung sendiri pun terdengar begitu keras di tengah kesunyian yang mencekam. Di tengah keheningan yang tidak wajar itu, kabut yang tadinya menyelimuti pepohonan perlahan-lahan mulai berputar, membentuk pusaran raksasa yang tingginya mencapai puncak pohon-pohon tertua. Dari dalam pusaran kabut tersebut, muncul sebuah aura tekanan yang begitu besar, sebuah energi purba yang telah ada jauh sebelum kerajaan-kerajaan besar berdiri di tanah Jawa. Inilah saat yang sangat krusial, saat di mana sang penguasa tertinggi rimba Lawu memutuskan untuk menampakkan diri secara batin kepada sang tamu yang membawa cahaya baru. Dari balik kegelapan hutan yang pekat, sepasang mata berwarna biru safir yang bersinar sangat terang mulai terlihat, diikuti oleh perwujudan sosok yang luar biasa megah, sekaligus mengerikan bagi mata awam. Sosok itu mengenakan pakaian kebesaran layaknya seorang raja dari zaman dewa-dewa. Namun tubuhnya transparan dan memancarkan cahaya keperakan yang dingin. Ia berdiri di atas permukaan tanah tanpa menyentuhnya, membawa sebuah pusaka berbentuk gada yang dikelilingi oleh petir-petir kecil yang terus memercik. Inilah Kiai Jaladara, atau yang sering disebut sebagai sang penguasa rimba, pemimpin dari ribuan koloni jin yang menghuni Gunung Keramat ini. Kehadirannya tidak hanya membawa hawa dingin yang menusuk tulang, tetapi juga beban spiritual yang membuat suasana di sekitar Sunan Lawu terasa sangat sesak. Sunan Lawu yang sedang duduk bersila dalam zikirnya, perlahan-lahan membuka mata. Beliau tidak menampakkan keterkejutan sedikit pun. Wajahnya tetap teduh bagaikan telaga yang tenang di pagi hari. Beliau menatap sang penguasa gaib itu bukan dengan tatapan menantang, melainkan dengan tatapan penuh persaudaraan antar makhluk ciptaan Tuhan. Sang penguasa rimba kemudian mengeluarkan suara yang tidak berasal dari mulutnya, melainkan suara yang beresonansi langsung di dalam jiwa Sunan Lawu. Sebuah getaran suara yang mampu meruntuhkan mental kesatria manapun. Wahai pengelana yang membawa kalimat tauhid, mengapa kau berkeras hati menginjakkan kaki di singgasanaku? Apakah kau tidak tahu bahwa di sini hukum manusia tidak berlaku? Tempat ini adalah benteng terakhir bagi kami yang tidak ingin tunduk pada perubahan zaman, ujar sang jin penguasa dengan nada yang menggetarkan seluruh hutan. Sunan Lawu kemudian menjawab dengan suara yang sangat lembut, namun memiliki wibawa yang melampaui gemuruh petir. Beliau mengatakan bahwa bumi ini adalah milik Allah, dan setiap jengkalnya adalah tempat untuk bersujud kepada Sang Pencipta. Beliau menjelaskan bahwa tujuannya mendaki bukan untuk merebut wilayah, bukan untuk menghancurkan singgasana gaib, melainkan untuk menyampaikan pesan kedamaian dan menyelamatkan jiwa-jiwa yang sedang mencari jalan pulang, termasuk Sang Prabu Brawijaya yang kini berada di atas sana. Mendengar jawaban yang sangat tenang itu, sang penguasa rimba merasa harga dirinya terusik. Ia menganggap ketenangan Sunan Lawu sebagai bentuk kesombongan yang teramat sangat. Seketika,
sang penguasa rimba mengangkat gadanya ke langit. Dan dalam sekejap, langit yang tadinya gelap gulita berubah menjadi merah membara, seolah-olah kiamat kecil sedang terjadi di puncak Lawu. Petir mulai menyambar-nyambar di sekeliling tempat Sunan Lawu duduk, menciptakan ledakan-ledakan yang menghanguskan pepohonan di sekitarnya. Namun anehnya, tak satu pun percikan api atau petir yang berani menyentuh jubah sang wali. Sang penguasa rimba kemudian memanggil pasukan inti kerajaannya. Muncullah sosok-sosok prajurit gaib dengan berbagai wujud yang menyeramkan. Ada yang berwujud manusia berkepala binatang, ada yang berupa bayangan hitam tanpa wajah, hingga makhluk raksasa yang tingginya melampaui bukit. Mereka semua mengepung Sunan Lawu, menunggu perintah untuk menerkam dan menghancurkan eksistensi sang wali dari muka bumi. Inilah ujian kekuatan batin yang sesungguhnya, di mana Sunan Lawu harus berhadapan dengan seluruh kekuatan gaib yang selama ini menjadi mitos paling menakutkan bagi masyarakat Jawa. Namun, alih-alih mengeluarkan senjata atau kesaktian kanuragan, Sunan Lawu justru melakukan sesuatu yang tidak terduga oleh para makhluk gaib tersebut. Beliau justru mulai melantunkan azan dengan suara yang sangat merdu dan penuh penjiwaan. Setiap bait azan yang keluar dari lisan beliau seolah-olah berubah menjadi gelombang cahaya yang menetralisir energi negatif di seluruh lembah tersebut. Para prajurit jin yang tadinya beringas mendadak terhenti. Mereka merasa tubuh mereka menjadi lemas dan tak bertenaga, seolah-olah kekuatan mereka diserap oleh kesucian suara tersebut. Sang penguasa rimba sendiri merasa dadanya bergetar hebat. Ia yang selama ribuan tahun tidak pernah merasa takut, kini merasakan sebuah getaran asing yang membuatnya merasa sangat kecil di hadapan kebesaran Tuhan yang sedang diagungkan lewat suara azan tersebut. Pertempuran energi ini berlangsung dengan sangat intens. Di satu sisi, ada kemarahan dan keangkuhan ribuan tahun dari penguasa lama. Dan di sisi lain, ada ketulusan serta kepasrahan total dari seorang hamba Tuhan. Sunan Lawu tidak sedikit pun beranjak dari tempat duduknya. Beliau membuktikan bahwa karomah yang berasal dari iman jauh lebih kuat daripada sihir atau kekuatan gaib manapun di alam semesta ini. Perlahan-lahan, cahaya merah di langit mulai memudar, digantikan oleh cahaya biru keputihan yang menyejukkan. Pasukan jin yang tadi mengepung mulai mundur satu persatu. Mereka tidak kuat menahan pancaran nur yang keluar dari pori-pori kulit sang wali. Sang penguasa rimba pun menurunkan gadanya. Ia menatap Sunan Lawu dengan pandangan yang penuh keheranan, sekaligus rasa hormat yang mulai tumbuh di hatinya. Ia menyadari bahwa sosok di hadapannya bukanlah manusia sembarangan, bukan pula dukun atau pendekar yang mencari kesaktian, melainkan seorang kekasih Allah yang dibekali kekuatan langsung dari langit. Sang penguasa rimba kemudian bertanya dengan nada yang jauh lebih rendah, "Ilmu apakah yang kau gunakan sehingga mampu meredam amarah alam dan membuat pasukanku tak berdaya tanpa sedikit pun kau menyentuh mereka?" Sunan Lawu tersenyum dan menjawab bahwa itu bukanlah ilmunya, melainkan kekuasaan zat yang menggenggam jiwa setiap makhluk, baik yang tampak maupun yang tersembunyi. Beliau menawarkan kepada sang penguasa rimba untuk mengenal lebih dalam tentang siapa sebenarnya pencipta Gunung Lawu ini. Sebuah tawaran yang membuat sang penguasa gaib terdiam 1000 bahasa dalam perenungan yang sangat dalam. Namun, di tengah suasana yang mulai mereda tersebut, tiba-tiba muncul sebuah gangguan dari arah puncak yang lebih tinggi. Sebuah suara tawa yang jauh lebih jahat dan penuh kebencian terdengar menggema. Seolah-olah ada kekuatan lain yang tidak setuju dengan gencatan senjata ini. Sang penguasa rimba mendadak berubah raut wajahnya menjadi waspada. Ia mengatakan kepada Sunan Lawu bahwa perjalanannya masih sangat jauh dan berbahaya karena di atas sana telah menunggu entitas yang jauh lebih purba, yang tidak akan bisa disentuh hanya dengan kata-kata. Malam itu ditutup dengan sebuah kesepakatan batin yang tak terucap. Namun tantangan yang sebenarnya baru saja akan dimulai. Makhluk apakah yang memiliki tawa sejahat itu? Dan apakah sang penguasa rimba akan membantu Sunan Lawu atau justru akan menjebaknya di episode berikutnya? Misteri Gunung Lawu kian menebal, seiring dengan langkah yang kian mendekati puncak penderitaan sekaligus pencerahan. Cahaya fajar belum juga nampak, namun ketegangan di tebing hening justru mencapai puncaknya. Sebuah wilayah di lereng Lawu yang dikenal sebagai tempat di mana suara tidak mampu merambat karena diserap oleh dinding-dinding batu purba yang dikeramatkan. Sunan Lawu kini berdiri tepat di bibir tebing yang curam. Di bawahnya terbentang lautan kabut yang seolah-olah
menyembunyikan ribuan pasang mata yang siap menerkam. Di hadapan beliau, sang penguasa rimba yang sebelumnya sempat ragu, kini kembali menunjukkan taringnya. Bukan karena keinginannya sendiri, melainkan karena tekanan dari entitas yang lebih tinggi yang menghuni kawah-kawah terdalam Lawu. Sang penguasa gaib itu menghentakkan kakinya ke bumi, menyebabkan tanah yang dipijak Sunan Lawu bergetar hebat. Seolah-olah gunung ini sedang mengalami gempa tektonik yang dahsyat. Dari celah-celah bebatuan tebing, keluarlah asap hitam pekat, yang kemudian menjelma menjadi ribuan prajurit bayangan dengan senjata-senjata tajam yang terbuat dari energi kegelapan. Sunan Lawu tetap berdiri tegak dengan tenang. Beliau meletakkan tasbihnya di telapak tangan dan mulai memutar butiran-butirannya dengan ritme yang sangat teratur. Setiap kali satu butir tasbih berpindah, sebuah gelombang keheningan terpancar dari tubuh beliau, melawan aura kebisingan gaib yang diciptakan oleh pasukan bayangan tersebut. Sang penguasa rimba berteriak dengan suara yang menggelegar, menantang sang wali untuk menunjukkan mukjizat apa yang bisa menyelamatkannya dari kepungan makhluk-makhluk yang tidak bisa mati ini. Serangan pertama pun diluncurkan. Ribuan anak panah gaib melesat dari segala penjuru menuju jantung Sunan Lawu. Namun sebelum anak panah itu menyentuh kulit beliau, mereka semua luruh menjadi debu, seolah-olah menabrak dinding kaca yang tak terlihat. Inilah karomah perlindungan yang luar biasa, di mana keyakinan yang bulat kepada Sang Pencipta menjadi perisai yang tidak mampu ditembus oleh kekuatan sihir manapun. Melihat serangannya gagal, sang penguasa rimba kemudian mengeluarkan kemampuan pamungkasnya dengan memanipulasi elemen alam di sekitar tebing hening. Batu-batu besar di sekeliling tebing mendadak melayang di udara dan berputar kencang, membentuk pusaran badai batu yang siap menghancurkan apa saja yang ada di tengahnya. Udara menjadi sangat tipis, dan suara gemuruh batu yang saling berbenturan menciptakan suasana seperti di dalam medan perang yang paling mengerikan. Sunan Lawu tidak membalas dengan kekerasan fisik. Beliau justru memejamkan mata dan mulai melantunkan ayat-ayat suci yang berkaitan dengan penciptaan bumi dan gunung-gunung sebagai pasak alam. Seketika, badai batu yang sangat kencang itu melambat. Gravitasi seolah-olah menghilang, dan batu-batu raksasa itu terhenti di udara, menggantung diam, seolah-olah waktu telah dibekukan oleh kekuatan yang jauh lebih besar dari sekadar kesaktian jin. Pertarungan batin ini bukan lagi sekadar adu kekuatan, melainkan adu kebenaran antara mereka yang merasa memiliki alam, dan dia yang menyadari bahwa dirinya hanyalah hamba dari pemilik alam yang sebenarnya. Sang penguasa rimba mulai berkeringat dingin. Meskipun ia adalah makhluk halus, ia merasakan kelelahan yang luar biasa karena seluruh energinya terserap oleh ketenangan yang ditunjukkan oleh Sunan Lawu. Ia tidak habis pikir, bagaimana seorang manusia yang terbuat dari tanah bisa memiliki daya tahan spiritual yang begitu kokoh sehingga tidak bisa digoyahkan oleh guncangan alam tingkat tinggi. Dalam keputusasaan-Nya, sang penguasa rimba kemudian mengubah wujudnya menjadi raksasa yang besarnya hampir menutupi sebagian tebing. Ia mengangkat tangannya tinggi-tinggi untuk menghantamkan seluruh kekuatannya ke arah Sunan Lawu yang tampak sangat kecil di bawahnya. Namun, tepat sebelum hantaman itu sampai, Sunan Lawu mengucap satu kalimat tauhid dengan getaran yang sangat dalam dan penuh keyakinan. Ledakan cahaya putih yang menyilaukan meledak dari titik tempat beliau berdiri, menyapu seluruh bayangan hitam dan membuat wujud raksasa sang penguasa rimba terpental mundur hingga menabrak dinding tebing. Suasana mendadak menjadi sangat sunyi, kesunyian yang lebih dalam dari sebelumnya, di mana hanya terdengar suara napas sang wali yang tetap stabil dan tenang. Sang penguasa rimba terduduk lesu di atas tanah. Wujudnya kembali mengecil, dan cahaya biru safir di matanya kini tampak meredup. Bukan karena ia terluka secara fisik, melainkan karena kesombongannya telah hancur berkeping-keping di hadapan kemuliaan akhlak dan kekuatan doa. Beliau kemudian mendekati sang penguasa yang sedang tertunduk itu dan mengulurkan tangannya. Bukan untuk memukul, namun untuk menawarkan kedamaian yang sesungguhnya. Sunan Lawu menjelaskan bahwa kekuatan yang beliau tunjukkan bukanlah miliknya sendiri, melainkan pinjaman dari Zat yang juga menciptakan sang jin penguasa dan seluruh penghuni Lawu lainnya. Sang penguasa rimba mulai merasakan kehangatan yang belum pernah ia rasakan selama ribuan tahun berkuasa di gunung yang dingin itu. Sebuah perasaan tentram yang perlahan-lahan mulai meruntuhkan dinding kebencian di dalam hatinya. Namun di saat suasana mulai melunak, dari kejauhan arah puncak terlihat sebuah aliran air yang sangat jernih
namun memancarkan aura kekuatan yang berbeda. Air itu mengalir turun dari sebuah tempat yang dikenal sebagai Sendang Derajat. Melihat aliran air tersebut, sang penguasa rimba teringat akan sesuatu yang sangat penting, dan ia memperingatkan Sunan Lawu bahwa ujian berikutnya bukan lagi tentang kekuatan, melainkan tentang kesucian hati di depan cermin kebenaran yang ada di Sendang Derajat. Ia mengatakan bahwa banyak satria dan raja-raja besar yang gagal di sana karena mereka tidak mampu menghadapi bayangan dosa mereka sendiri yang dipantulkan oleh air suci tersebut. Sunan Lawu mengangguk perlahan. Beliau menyadari bahwa perjalanan ini akan semakin masuk ke dalam relung batin yang paling dalam, di mana musuh terberat bukanlah jin atau setan, melainkan nafsu yang ada di dalam diri manusia itu sendiri. Dengan langkah yang tetap mantap, beliau mulai meninggalkan tebing hening yang kini telah menjadi saksi bisu tunduknya sebuah keangkuhan. Dan beliau mulai menanjak menuju wilayah yang airnya mampu menyingkap rahasia derajat manusia di mata Sang Pencipta. Langkah kaki Sunan Lawu kini membawa beliau sampai ke sebuah pelataran batu yang di tengahnya memancar mata air yang begitu tenang, jernih, dan memancarkan cahaya kebiruan yang sejuk. Itulah Sendang Derajat. Di tempat ini udara tidak lagi terasa mencekam seperti di tebing hening, namun ada aura kewibawaan yang sangat besar yang membuat siapapun yang berdiri di sana merasa seolah sedang diadili oleh alam semesta. Air yang mengalir dari sendang ini bukanlah air biasa. Ia adalah air yang menjadi saksi bisu bagi para pencari kebenaran dan para raja-raja Jawa yang ingin mencari petunjuk tentang derajat hidup mereka di hadapan Sang Khalik. Sang penguasa rimba yang kini mengikuti Sunan Lawu dengan jarak yang penuh hormat hanya berani berdiri di tepi pelataran. Ia memperingatkan bahwa air Sendang Derajat akan menampakkan wujud asli dari jiwa siapapun yang bercermin di atas permukaannya. Dan bagi mereka yang hatinya penuh dengan daki keduniawian, air ini bisa berubah menjadi racun yang sangat mematikan. Sunan Lawu mendekati bibir sendang tersebut dengan kerendahan hati yang luar biasa. Beliau tidak merasa jemawa meski baru saja memenangkan pertarungan batin yang hebat melawan ribuan pasukan jin. Beliau menyadari bahwa ujian derajat atau kedudukan adalah ujian yang paling licin bagi seorang manusia, karena seringkali kesalehan justru berubah menjadi kesombongan tersembunyi yang bisa meruntuhkan seluruh amal ibadah. Saat beliau menunduk untuk mengambil air wudhu, permukaan sendang yang tadinya tenang mendadak bergetar hebat. Muncul bayangan-bayangan gaib yang mencoba memengaruhi pikiran beliau dengan gambaran masa depan. Sunan Lawu diperlihatkan betapa besar pengaruhnya kelak, bagaimana jutaan orang akan memuja namanya, dan bagaimana kerajaan-kerajaan besar akan tunduk di bawah bimbingannya. Ini adalah godaan halus yang tujuannya adalah memunculkan rasa aku atau ego di dalam hati sang wali. Sebuah ujian yang jauh lebih berat daripada serangan fisik manapun yang pernah beliau hadapi. Namun, Sunan Lawu segera membasuh wajahnya dengan air yang terasa sangat dingin tersebut, sambil terus melafalkan Asmaul Husna di dalam batinnya untuk menjaga agar hatinya tetap terpaut hanya kepada Zat yang Maha Tinggi. Seketika, bayangan-bayangan kemuliaan duniawi itu sirna, berganti menjadi pantulan diri beliau yang sangat jernih, menunjukkan sebuah hati yang sudah kosong dari urusan dunia dan hanya berisi kerinduan kepada Sang Pencipta. Melihat keteguhan batin sang wali, air di Sendang Derajat yang tadinya bergejolak mendadak menjadi sangat tenang dan justru mengeluarkan aroma wangi yang belum pernah tercium di bumi sebelumnya. Sang penguasa rimba yang menyaksikan hal tersebut jatuh berlutut. Ia belum pernah melihat ada manusia yang mampu melewati ujian Sendang Derajat dengan begitu mudah, tanpa sedikit pun tergiur oleh bayangan kekuasaan atau kemuliaan diri. Di saat itulah dari dasar sendang muncul sebuah pusaka cahaya yang melayang menuju ke arah Sunan Lawu, sebuah simbol bahwa alam Lawu telah merestui derajat spiritual beliau sebagai penjaga tanah ini. Beliau tidak lantas mengambil pusaka itu dengan tangan, melainkan hanya menyambutnya dengan doa, karena bagi beliau, harta yang paling berharga bukanlah benda pusaka, melainkan ridha Allah di setiap langkah kaki. Sang penguasa rimba kemudian memberanikan diri mendekat dan bertanya tentang rahasia mengapa air suci itu tidak menampakkan noda sedikit pun dalam diri sang wali, padahal menurutnya, setiap makhluk pasti memiliki celah kegelapan. Sunan Lawu menjelaskan dengan bijak bahwa kesucian hati bukan berarti tidak pernah berbuat salah, melainkan terus-menerus membasuh diri dengan taubat
dan tidak pernah merasa diri lebih baik daripada makhluk lainnya, termasuk di hadapan para jin sekalipun. Percakapan di tepi sendang derajat ini menjadi momen yang membalikkan seluruh logika sang penguasa gaib. Ia mulai menyadari bahwa kekuatan yang selama ini ia agung-agungkan hanyalah debu jika dibandingkan dengan kedalaman ilmu tauhid yang dibawa oleh Sunan Lawu. Beliau kemudian menggunakan media air dari sendang tersebut untuk mengajari sang penguasa jin tentang hakikat pembersihan jiwa, bahwa kekuatan yang sejati tidak datang dari otot atau sihir, melainkan dari kedamaian yang ada di dalam dada. Sunan Lawu mengambil segenggam air dan memercikannya ke arah hutan di sekeliling sendang, dan secara ajaib makhluk-makhluk yang tadinya bersembunyi dengan penuh kebencian kini menampakkan diri dengan wujud yang lebih tenang, seolah-olah rasa haus spiritual mereka selama ribuan tahun telah terobati oleh tetesan air yang telah diberkahi doa sang wali. Namun di tengah ketenangan itu, Sunan Lawu tetap waspada, karena beliau merasakan getaran dari puncak yang lebih tinggi, tempat di mana Prabu Brawijaya sedang menjalani ritual moksanya. Beliau menyadari bahwa di balik keindahan sendang derajat masih ada satu rintangan terakhir yang harus beliau lalui, yaitu meyakinkan sang raja terakhir Majapahit bahwa masa depan Jawa tidak lagi berada di pundak kekuasaan lama. Sang penguasa rimba yang kini telah benar-benar tunduk secara batin, menawarkan dirinya untuk menjadi pemandu bagi Sunan Lawu menuju wilayah larangan di puncak Lawu yang selama ini tertutup bagi manusia biasa. Ia mengatakan bahwa di atas sana, hukum alam akan semakin tidak masuk akal, di mana waktu bisa berjalan sangat lambat atau sangat cepat, dan di mana batasan antara hidup dan mati menjadi sangat tipis. Sunan Lawu menerima tawaran itu dengan tangan terbuka. Beliau memahami bahwa penguasa jin ini telah mendapatkan hidayah awal melalui karomah yang ditunjukkan di sendang derajat. Perjalanan kemudian berlanjut melewati jalur-jalur setapak yang hanya bisa terlihat jika seseorang memiliki frekuensi batin yang sama dengan alam. Mereka mulai mendaki melewati pepohonan yang batangnya seolah-olah terbuat dari perak, dengan daun-daun yang berbisik melantunkan di zikir alam semesta. Sebuah pemandangan yang menunjukkan bahwa semakin tinggi seseorang mendaki secara spiritual, maka alam akan semakin menunjukkan sisi keindahannya yang tersembunyi. Namun di balik keindahan itu, Sunan Lawu tetap merasakan kehadiran sosok-sosok purba yang masih memantau dari kejauhan. Mereka adalah para sesepuh dari kaum jin yang sudah hidup sejak zaman gunung-gunung di Jawa pertama kali tercipta. Para sesepuh jin ini tidak lagi menggunakan serangan fisik, melainkan mereka mencoba masuk ke dalam mimpi dan ingatan Sunan Lawu untuk mencari titik lemahnya. Mereka mencoba mengingatkan beliau tentang keluarga yang ditinggalkan di Demak, tentang beban berat sebagai utusan, dan tentang kemungkinan bahwa beliau akan terjebak selamanya di Gunung Lawu tanpa pernah bisa kembali. Sunan Lawu hanya tersenyum tipis menghadapi serangan psikis tersebut. Beliau tahu bahwa setiap pendakian spiritual pasti akan selalu dibarengi dengan ujian perpisahan terhadap apa yang dicintai. Beliau terus melangkah meninggalkan wilayah sendang derajat yang telah memberikan pelajaran tentang derajat sejati manusia, dan kini beliau bersiap untuk memasuki babak yang paling menentukan, yaitu konfrontasi lisan dan batin dengan para penguasa tertinggi rimba Jawa yang telah bersiap di medan laga terakhir. Kini medan pendakian semakin curam dan udara semakin tipis, memaksa Sunan Lawu untuk mengatur napas dengan teknik pernapasan di zikir yang sangat dalam. Sang penguasa rimba yang berjalan di depan tampak semakin waspada. Ia sesekali berhenti untuk mencium bau udara dan memastikan bahwa jalan yang mereka lalui tidak dijebak oleh ilusi ruang yang seringkali menyesatkan para pertapa. Mereka sampai pada sebuah pintu gerbang yang terbentuk dari dua pohon raksasa yang saling melilit. Pintu gerbang yang dikenal sebagai batas antara alam, antara, dan alam keabadian. Disinilah Sunan Lawu akan membuktikan apakah kalimat tauhid yang dibawanya mampu meruntuhkan kesombongan penguasa tertinggi yang belum pernah tunduk kepada siapapun selama jutaan tahun lamanya. Sebuah pertemuan yang akan mengubah sejarah spiritual tanah Jawa untuk selama-lamanya. Melewati gerbang pohon raksasa yang saling melilit tadi, Sunan Lawu kini benar-benar berada di wilayah inti yang seolah-olah terputus dari dunia manusia, sebuah tempat di mana tanahnya berwarna keunguan dan langit di atasnya selalu tampak seperti senja yang abadi. Di hadapan beliau telah berkumpul para sesepuh dari kaum jin penghuni. Lawu yang dipimpin oleh sesosok entitas yang jauh lebih besar dan lebih berwibawa
daripada penguasa-penguasa sebelumnya. Sosok ini tidak lagi menampakkan wujud yang menyeramkan, melainkan muncul sebagai seorang satria tua dengan janggut putih yang panjang dan mengenakan mahkota yang terbuat dari akar pohon dewandaru. Inilah sang penguasa tertinggi, Rimba Jawa, yang telah mengawasi setiap langkah Sunan Lawu. Sejak pertama kali beliau menginjakkan kaki di lereng gunung. Suasana di tempat itu begitu hening, hingga suara jatuhnya sehelai daun pun akan terdengar seperti ledakan. Sebuah keheningan yang penuh dengan tekanan energi batin yang mampu merontokkan jantung manusia biasa. Sang penguasa tertinggi itu menatap Sunan Lawu dengan pandangan yang dalam. Ia tidak memulai dengan kemarahan, melainkan dengan sebuah pertanyaan yang sangat filosofis tentang hakikat keberadaan. Ia bertanya mengapa seorang manusia yang usianya tidak lebih dari sekejap mata, jika dibandingkan dengan usia para jin, berani datang ke tempat paling suci di tanah Jawa untuk mengubah tatanan yang sudah ada sejak ribuan tahun lalu. Ia mengingatkan bahwa gunung ini adalah tempat bersemayamnya para dewa dan roh-roh suci yang menjaga keseimbangan alam, dan kedatangan agama baru dianggap sebagai ancaman bagi kelestarian tradisi lama. Sunan Lawu mendengarkan dengan penuh rasa hormat. Beliau tidak memotong pembicaraan sang jin purba tersebut, melainkan menunjukkan adab seorang tamu yang mulia di hadapan tuan rumah yang disegani. Setelah sang jin selesai berbicara, Sunan Lawu mulai menjawab dengan suara yang sangat tenang. Namun setiap katanya seolah-olah memiliki bobot yang mampu menggetarkan dimensi gaib di sekitarnya. Beliau memulai narasinya tentang hakikat penciptaan manusia dan jin yang sesungguhnya berasal dari satu zat yang sama. Zat yang tidak memiliki permulaan dan tidak akan pernah berakhir. Beliau menjelaskan bahwa kehadirannya bukan untuk menghapus sejarah atau merusak tradisi, melainkan untuk membawa penyempurnaan bagi jiwa. Jiwa yang selama ini terjebak dalam kegelapan identitas. Sunan Lawu menceritakan tentang indahnya kebenaran yang tidak perlu ditegakkan dengan pedang, melainkan dengan pancaran kasih sayang yang melampaui segala batasan jenis makhluk. Beliau mengatakan bahwa Islam yang beliau bawa adalah rahmat bagi sekalian alam, termasuk bagi para jin yang selama ini merasa terasing dari petunjuk langit. Mendengar penjelasan yang begitu jernih dan tidak mengandung kebencian sedikit pun, para pengikut jin yang tadinya bersiap menyerang mulai menurunkan senjata gaib mereka. Mereka merasa ada sesuatu yang bergetar di dalam batin mereka, sebuah kerinduan akan cahaya yang selama ini tertutup oleh keangkuhan. Sang penguasa tertinggi Rimba Jawa mencoba sekali lagi untuk menguji keteguhan Sunan Lawu dengan menunjukkan kekuatan sihirnya. Ia merubah pemandangan di sekitar menjadi sebuah padang peperangan yang penuh dengan darah dan jerit tangis manusia. Ia mencoba menyalahkan agama dan kepercayaan sebagai penyebab pertumpahan darah di muka bumi. Mencoba memprovokasi sisi emosional sang wali agar goyah dalam pendiriannya. Namun, Sunan Lawu justru menutup matanya dan tersenyum. Beliau menjelaskan bahwa peperangan yang sesungguhnya bukanlah di medan laga, melainkan peperangan melawan hawa nafsu yang ada di dalam dada setiap makhluk. Beliau kemudian membacakan beberapa ayat tentang perdamaian dan hakikat penciptaan yang beraneka ragam, agar saling mengenal, bukan untuk saling memusnahkan. Seketika, visi peperangan yang mengerikan itu lenyap, berganti menjadi sebuah taman yang sangat indah, dengan bunga-bunga yang mekar secara serentak, membuktikan bahwa batin Sunan Lawu tidak bisa dikontaminasi oleh energi kebencian. Melihat kenyataan bahwa seluruh senjatanya, baik fisik maupun psikis, tidak mampu menembus perlindungan iman Sunan Lawu, sang penguasa tertinggi akhirnya menyadari bahwa masanya untuk memerintah dalam kegelapan telah usai. Ia turun dari singgasana batunya dan mendekati Sunan Lawu dengan langkah yang pelan. Ia merasakan aura kedamaian yang begitu kuat keluar dari tubuh sang wali yang membuatnya merasa sangat kecil dan tak berdaya. Ia bertanya dengan suara yang bergetar, bagaimanakah cara seorang makhluk seperti dirinya yang telah berlumur kesombongan selama ribuan tahun bisa diterima kembali oleh zat yang diceritakan oleh Sunan Lawu. Inilah momen paling mengharukan dalam sejarah mistis Gunung Lawu, di mana seorang penguasa gaib yang ditakuti seluruh Rimba Jawa menyatakan keinginannya untuk tunduk bukan karena kalah perang, melainkan karena takluk oleh keindahan akhlak. Sunan Lawu kemudian membimbing sang penguasa tertinggi dan seluruh pasukannya untuk mengucapkan kalimat syahadat, sebuah momen yang menyebabkan seluruh Gunung Lawu berguncang
Namun, bukan karena gempa, melainkan karena harmoni spiritual yang baru saja tercipta. Langit yang tadinya berwarna merah senja, mendadak berubah menjadi biru cerah yang menyejukkan. Dan ribuan jin yang ada di sana, serentak menundukkan kepala sebagai tanda hormat kepada cahaya kebenaran. Penaklukan ini benar-benar terjadi tanpa setetes darah pun yang tumpah, tanpa ada satupun makhluk yang tersakiti. Membuktikan bahwa kekuatan doa dan lisan yang jujur jauh lebih mematikan bagi kebatilan daripada senjata tajam manapun. Sang penguasa jin yang kini telah bersyahadat itu merubah namanya menjadi sosok yang lebih religius dan bersumpah akan menjadi pelindung bagi setiap manusia yang datang ke Gunung Lawu dengan niat beribadah dan mencari kedekatan kepada Tuhan. Kegembiraan spiritual ini dirasakan oleh seluruh penghuni hutan, dari makhluk yang paling kecil hingga entitas yang paling purba. Mereka kini tidak lagi melihat Sunan Lawu sebagai ancaman, melainkan sebagai guru dan pembimbing yang akan menuntun mereka keluar dari kesesatan masa lalu. Sunan Lawu sendiri merasa sangat bersyukur karena tugas pertamanya untuk mendamaikan alam gaib Lawu telah berhasil dilakukan dengan sempurna. Namun beliau mengingatkan bahwa perjalanan belum benar-benar selesai, karena masih ada satu sosok manusia yang harus beliau temui di puncak tertinggi, yaitu Prabu Brawijaya kelima, yang sedang berada dalam masa kritis moksanya. Beliau tahu bahwa meyakinkan seorang raja yang sudah memutuskan untuk meninggalkan dunia adalah perkara yang sangat sulit. Namun dengan dukungan dari para jin yang kini telah bertaubat, jalan menuju puncak kini terasa jauh lebih lapang. Sang penguasa jin yang baru masuk Islam itu menawarkan untuk memberikan pengawalan terbaik bagi Sunan Lawu menuju puncak Hargodumila, tempat di mana sang Prabu sedang duduk dalam semedinya. Ia menjelaskan bahwa di atas sana ada hambatan lain yang berasal dari sisa ego manusia dan pusaka-pusaka kerajaan yang memiliki energi sangat kuat. Namun Sunan Lawu tetap tenang. Beliau meyakini bahwa jika Allah telah membuka hati penguasa jin yang begitu keras, maka hati seorang raja yang bijak seperti Brawijaya pastilah juga bisa tersentuh oleh kebenaran yang sama. Perjalanan pun berlanjut dengan suasana yang jauh lebih damai, di mana para jin kini justru membantu membersihkan jalur pendakian dari rintangan-rintangan gaib yang tersisa. Keheningan Lawu kini bukan lagi keheningan yang menakutkan, melainkan keheningan yang penuh dengan dizikir alam semesta yang menyambut datangnya fajar baru bagi spiritualitas tanah Jawa yang akan segera terukir di puncak abadi. Setelah penaklukan tanpa darah yang mengharukan di Lembah Inti, suasana Gunung Lawu kini berubah total. Aura mencekam yang selama ini menyelimuti jalur pendakian perlahan sirna, digantikan oleh getaran kedamaian yang terasa hingga ke relung sukma. Sunan Lawu melanjutkan pendakiannya menuju puncak Hargodumila. Namun kali ini, beliau tidak lagi melangkah sebagai seorang pengelana yang dicurigai, melainkan sebagai sosok yang dihormati oleh seluruh penghuni dimensi gaib. Di samping beliau, berjalan sang penguasa tertinggi rimba Jawa yang kini telah menanggalkan jubah keangkuhannya. Ia tampak lebih bersahaja dengan pancaran cahaya ketenangan di wajahnya yang selama jutaan tahun hanya dipenuhi amarah. Mereka sampai di sebuah pelataran luas yang dikenal sebagai tempat berkumpulnya para ruh leluhur. Sebuah titik di mana batas antara bumi dan langit seolah-olah menyatu dalam satu garis lurus yang bercahaya keemasan. Di pelataran suci inilah, sang penguasa jin meminta Sunan Lawu untuk berhenti sejenak, karena ia ingin menunjukkan sesuatu yang menjadi simbol ketaatannya yang baru. Dengan satu isyarat tangan, ribuan bahkan jutaan jin penghuni Lawu dari berbagai tingkatan mulai muncul dari balik kabut dan celah bebatuan. Mereka semua bersimpuh di hadapan sang wali dalam sebuah barisan yang sangat rapi dan tertib. Sang penguasa jin kemudian berdiri di hadapan Sunan Lawu. Ia melepaskan mahkota kebesarannya dan meletakkannya di atas tanah sebagai tanda bahwa ia tidak lagi menganggap dirinya sebagai penguasa tunggal yang berdiri di atas hukum Tuhan. Inilah momen di mana ikrar sang penjaga gaib diucapkan, sebuah sumpah setia yang akan mengubah tatanan mistis tanah Jawa untuk berabad-abad ke depan. Sang penguasa jin bersumpah dengan suara yang bergetar namun penuh ketetapan hati, bahwa mulai detik ini, dirinya dan seluruh pengikutnya akan menjadi garda terdepan dalam menjaga kesucian Gunung Lawu dari segala bentuk kemusyrikan dan kejahatan. Ia berikrar bahwa setiap pendaki yang datang ke gunung ini dengan niat tulus untuk mendekatkan diri kepada Sang Pencipta akan dijaga dan dibimbing jalannya agar tidak tersesat, sementara mereka yang datang dengan niat buruk atau ingin mencari kesaktian hitam akan diberikan pelajaran
agar kembali ke jalan yang benar. Sunan Lawu mendengarkan sumpah tersebut dengan haru. Beliau menyadari bahwa inilah karomah terbesar yang bisa diberikan Allah, yaitu hidayah yang mampu mengubah musuh yang paling keras menjadi kawan yang paling setia. Beliau kemudian memberikan wejangan-wejangan spiritual tentang bagaimana seharusnya jin dan manusia hidup berdampingan tanpa harus saling mengganggu atau saling menyembah satu sama lain. Beliau menekankan bahwa kemuliaan sejati bukan terletak pada seberapa besar kekuatan gaib yang dimiliki, melainkan pada seberapa besar ketaatan kepada Zat yang menciptakan seluruh alam semesta beserta isinya. Ikrar ini tidak hanya diucapkan melalui lisan, tetapi juga diikuti oleh perubahan energi besar-besaran di seluruh penjuru gunung, di mana sisa-sisa energi gelap yang selama ini menghantui Lawu perlahan-lahan luruh dan berganti menjadi cahaya kehijauan yang memberikan efek penyembuhan bagi alam. Sang penguasa jin yang kini telah menjadi sahabat batin Sunan Lawu menceritakan tentang keberadaan Prabu Brawijaya yang berada tidak jauh dari posisi mereka. Ia menjelaskan bahwa Sang Prabu saat ini sedang berada dalam kondisi trans spiritual yang sangat dalam, di mana jiwanya sedang menimbang-nimbang antara tetap bertahan pada keyakinan lama atau menyeberang menuju cahaya baru yang dibawa oleh putra mahkotanya sendiri melalui perantara Sunan Lawu. Sang penjaga gaib ini menawarkan diri untuk membukakan gerbang dimensi terakhir yang hanya bisa dilewati oleh mereka yang sudah memiliki izin khusus dari alam semesta. Namun sebelum gerbang itu terbuka, muncul sebuah rintangan terakhir yang bukan berasal dari makhluk luar, melainkan dari sisa-sisa pusaka kerajaan yang dibawa oleh Sang Prabu. Pusaka-pusaka tersebut memiliki kecerdasan buatan gaib, yang tugasnya adalah melindungi Sang Raja dari pengaruh asing, dan mereka tidak mengenali apakah pengaruh itu baik atau buruk. Beberapa keris dan tombak pusaka tampak melayang di udara, menciptakan pagar api yang membara di sekeliling tempat persemedian Prabu Brawijaya. Sang penguasa jin yang baru bersumpah tadi mencoba untuk meredam energi pusaka tersebut. Namun, ia justru terlempar mundur karena kekuatan pusaka itu berasal dari doa-doa para empu sakti zaman dahulu yang energinya masih sangat murni. Sunan Lawu tersenyum melihat kejadian itu. Beliau melangkah maju perlahan sambil terus melantunkan sholawat Nabi yang suaranya seperti embun pagi yang menyejukkan. Ajaibnya, pagar api yang sangat panas itu perlahan-lahan meredup setiap kali Sunan Lawu mendekat. Pusaka-pusaka yang tadinya ganas bergetar hebat, kemudian terbang merendah dan seolah-olah melakukan sembah sujud kepada sang wali. Ini adalah bukti bahwa benda-benda pusaka sekalipun mampu merasakan kehadiran cahaya kebenaran yang jauh lebih tinggi dari energi penciptanya sendiri. Sang penguasa jin terpana melihat betapa mudahnya Sunan Lawu menaklukkan benda-benda sakti yang ditakuti seluruh pendekar Jawa tersebut tanpa harus mengeluarkan keringat sedikitpun. Beliau menjelaskan bahwa benda hanyalah benda. Mereka akan patuh kepada siapapun yang memegang kunci dari Zat yang menciptakan materi tersebut. Dengan hilangnya pagar api tersebut, jalan menuju tempat Prabu Brawijaya kini telah terbuka lebar, menampakkan sosok Sang Raja yang duduk tenang di bawah pohon Dewan Daru yang sangat besar. Sang penguasa jin kemudian menunduk dan memberikan isyarat bahwa tugasnya mengawal sampai di sini telah selesai. Ia akan tetap menjaga wilayah perbatasan agar tidak ada gangguan dari entitas luar yang ingin mengacaukan pertemuan sakral ini. Ia menutup ikrarnya dengan sebuah janji bahwa Gunung Lawu akan selalu menjadi tempat perlindungan bagi mereka yang mencari kebenaran. Dan ia akan tetap menjadi pelindung gaib yang setia hingga akhir zaman nanti. Sunan Lawu memberikan apresiasi yang mendalam kepada sang sahabat baru tersebut. Beliau mendoakan agar ketetapan hati sang jin tetap terjaga dalam naungan hidayah. Kini, Sunan Lawu berdiri hanya beberapa meter dari sang penguasa terakhir Majapahit. Suasana menjadi sangat hening dan penuh dengan rasa hormat yang mendalam antara seorang wali dan seorang raja besar yang sedang mencari akhir dari perjalanannya. Di saat inilah sejarah tanah Jawa seolah-olah berhenti berdetak, menunggu hasil dari pertemuan dua peradaban yang besar ini. Sunan Lawu mempersiapkan batinnya untuk memulai dialog yang paling menentukan dalam hidupnya. Sebuah dialog yang bukan hanya tentang agama, tetapi tentang kelangsungan hidup sebuah bangsa di masa depan. Beliau melihat wajah Sang Prabu yang sudah sangat sepuh, namun tetap memancarkan aura kegagahan seorang satria sejati. Dengan sebuah nafas panjang yang penuh dengan doa, Sunan Lawu mulai mendekat. Sementara di belakangnya, jutaan makhluk gaib yang telah berikrar tadi
ikut mendoakan agar pertemuan ini membawa berkah bagi seluruh alam. Inilah puncak dari segala rintangan, di mana semua karomah yang telah ditunjukkan sebelumnya akan diuji dalam satu percakapan lisan yang akan menentukan arah sejarah spiritual Nusantara untuk selamanya. Angin di puncak Lawu berhembus sepoi-sepoi, membawa aroma wangi bunga hutan yang bermekaran di tengah malam. Seolah-olah alam semesta sedang tersenyum, menyambut peristiwa besar yang akan terjadi. Sang penguasa jin dari kejauhan tetap memperhatikan dengan penuh ketakziman. Ia menyadari bahwa meski ia adalah penjaga gaib yang kuat, urusan antara manusia-manusia pilihan ini adalah urusan yang berada di luar jangkauan kekuatannya. Ia kini telah menjadi bagian dari sejarah baru. Sebuah sejarah di mana jin dan manusia tidak lagi berseteru dalam kegelapan, melainkan bersatu dalam ketaatan kepada Sang Pencipta. Sunan Lawu kemudian duduk bersila, tepat di depan Prabu Brawijaya. Beliau menunggu dengan sabar sampai Sang Prabu membuka matanya. Sebuah penantian yang penuh dengan keagungan spiritual di atas puncak gunung yang paling dikeramatkan di tanah Jawa. Perlahan, namun pasti, kelopak mata sang penguasa terakhir Majapahit mulai terbuka, menampakkan sepasang mata yang meski sudah dimakan usia, tetap memancarkan ketajaman seorang penguasa diraja. Prabu Brawijaya kelima menatap sosok Sunan Lawu yang duduk di hadapannya dengan tatapan yang sulit diartikan, antara rasa penasaran, rindu, dan pengakuan akan sebuah garis takdir yang tidak bisa lagi ditolak. Di puncak Hargodumilah yang dingin ini, tidak ada lagi sekat antara sang raja dan sang wali. Yang ada hanyalah dua jiwa yang sedang berdialog tentang hakikat pengabdian kepada Sang Pencipta. Sunan Lawu memulai bicaranya dengan tutur kata yang sangat santun. Beliau tidak menyebutkan dirinya sebagai penakluk atau utusan yang ingin memaksakan kehendak, melainkan sebagai seorang putra yang ingin menjemput ketenangan hati sang ayahanda spiritual tanah Jawa. Beliau menjelaskan bahwa kejayaan sebuah kerajaan boleh runtuh, namun kejayaan iman di dalam dada manusia harus tetap tegak berdiri hingga hembusan nafas yang terakhir. Mendengar kata-kata yang begitu tulus, Sang Prabu menghela napas panjang, sebuah helaan napas yang seolah-olah melepaskan beban ribuan tahun sejarah kejayaan Nusantara yang pernah dipimpinnya. Beliau mengakui bahwa selama berada di dalam semedinya di puncak Lawu, beliau telah menyaksikan seluruh pertempuran batin yang dilalui Sunan Lawu, mulai dari kaki gunung hingga ke tempat ini. Sang Prabu tersenyum tipis dan mengatakan bahwa beliau merasa bangga karena tanah Jawa melahirkan sosok yang tidak hanya sakti mandraguna, tetapi memiliki kelembutan hati yang mampu membuat para penguasa jin yang paling liar sekalipun bersujud dalam ketaatan. Inilah saat di mana matahari spiritual baru benar-benar terbit di puncak Lawu ketika Prabu Brawijaya kelima menyatakan kerelaannya untuk menerima ajaran Islam secara tulus, sebuah momen yang menandai berakhirnya era kekuasaan material Majapahit dan lahirnya era kekuasaan spiritual Nusantara yang lebih luas. Setelah peristiwa syahadat yang mengharukan tersebut, Sang Prabu kemudian memberikan wasiat terakhirnya kepada Sunan Lawu untuk menjaga kerukunan di tanah Jawa agar jangan sampai perselisihan keyakinan menghancurkan persaudaraan sesama makhluk. Beliau juga menyerahkan secara simbolis penjagaan Gunung Lawu kepada Sang Wali. Sebagai titik temu antara tradisi lama dan nafas baru yang lebih religius, Sunan Lawu menerima amanah tersebut dengan penuh tanggung jawab. Beliau berjanji bahwa gunung ini akan tetap menjadi gunung yang suci, tempat di mana manusia bisa belajar tentang kerendahan hati dan kedahsyatan kekuasaan Tuhan. Seiring dengan selesainya tugas mulia tersebut, Sang Prabu pun melanjutkan proses moksanya dalam keadaan yang jauh lebih tenang dan damai, meninggalkan raga duniawinya menuju alam keabadian dalam naungan cahaya iman yang baru saja ia peluk. Wafatnya atau moksanya Sang Prabu tidak meninggalkan duka yang kelam, melainkan meninggalkan warisan karomah yang sangat besar bagi Sunan Lawu dan seluruh masyarakat yang tinggal di lereng gunung tersebut. Sunan Lawu kini menetap lebih lama di puncak untuk menata sistem penjagaan gaib yang telah disepakati dengan para jin sebelumnya. Beliau menanamkan prinsip-prinsip dakwah yang merangkul alam, bukan memusuhi alam. Karomah beliau mulai dirasakan secara nyata oleh penduduk kaki gunung. Mulai dari air yang menjadi lebih jernih dan berkhasiat penyembuhan, hingga hilangnya gangguan-gangguan makhluk halus yang dulunya sering menculik manusia. Gunung Lawu bertransformasi dari tempat yang ditakuti menjadi pusat pembelajaran batin, di mana setiap jengkal tanahnya seolah-olah berzikir mengikuti irama nafas Sang Wali
yang senantiasa terjaga dalam munajatnya kepada Allah. Warisan karomah Sunan Lawu juga terlihat dari bagaimana beliau mengelola sumber daya alam di sana. Beliau mengajarkan cara bercocok tanam yang tidak merusak hutan, dan bagaimana menghargai setiap makhluk hidup sebagai sesama ciptaan yang memiliki hak untuk hidup. Keberadaan beliau menjadi jembatan bagi masyarakat pedalaman untuk mengenal peradaban yang lebih maju, namun tetap berpijak pada nilai-nilai ketuhanan yang kuat. Nama Sunan Lawu pun harum melampaui batas-batas wilayah pegunungan, mencapai telinga para sultan di Demak dan para wali lainnya yang merasa bersyukur atas tunduknya pusat mistis Jawa di bawah cahaya Islam tanpa ada pertumpahan darah sedikit pun. Inilah warisan yang paling berharga, yaitu sebuah teladan tentang bagaimana kelembutan mampu menaklukkan kekerasan, dan bagaimana ilmu tauhid mampu menyinari kegelapan yang paling pekat sekalipun. Hingga berabad-abad kemudian, jejak-jejak karomah beliau masih bisa dirasakan oleh siapa saja yang mendaki Gunung Lawu dengan hati yang bersih. Keberadaan Jalak Lawu yang setia menuntun pendaki, mata air sendang derajat yang tak pernah kering, hingga ketenangan yang luar biasa saat berada di puncak Hargo. Dumilah adalah bentuk nyata dari sisa-sisa energi spiritual yang ditinggalkan oleh sang wali. Para pendaki masa kini seringkali melaporkan adanya perasaan damai yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata saat mereka berada di wilayah yang dulunya menjadi tempat pertempuran gaib tersebut. Ini membuktikan bahwa janji para penguasa jin untuk menjaga gunung ini tetap berlaku selama manusia yang datang juga membawa niat yang mulia, sebuah kontrak batin yang diikat oleh Sunan Lawu ribuan tahun yang lalu dan masih berlaku hingga hari ini. Kisah penaklukan tanpa darah ini menjadi sebuah pengingat bagi kita semua bahwa di dunia ini ada kekuatan yang jauh lebih besar daripada sekadar kekuatan fisik atau persenjataan, yaitu kekuatan keyakinan yang tulus dan akhlak yang mulia. Sunan Lawu mengajarkan kita bahwa untuk mengislamkan sebuah tempat, kita tidak perlu menghancurkan sejarahnya, melainkan cukup dengan mengisi kekosongan spiritual di dalamnya dengan cahaya kebenaran. Beliau telah membuktikan bahwa jin penguasa rimba yang paling garang sekalipun bisa tunduk jika berhadapan dengan hamba yang benar-benar mengenal Tuhannya. Warisan ini bukan hanya milik masyarakat di lereng Lawu, tetapi menjadi warisan bagi seluruh Nusantara tentang bagaimana cara kita berinteraksi dengan alam gaib dan alam nyata secara seimbang dan penuh dengan rasa hormat. Kini, setiap kali kabut turun di puncak Lawu, masyarakat setempat percaya bahwa itu adalah selimut perlindungan yang diberikan oleh para penjaga gaib yang telah bertaubat untuk melindungi kesucian makam dan tempot-tempot keramat di sana. Suara angin yang menderu di sela-sela batu puncak gunung terdengar seperti alunan di zikir abadi yang terus bergaung, mengingatkan setiap jiwa yang datang bahwa di sini pernah terjadi sebuah revolusi spiritual yang sangat besar. Sunan Lawu mungkin telah tiada secara fisik, namun karomah dan agar-negaranya tetap hidup dalam setiap butir tanah dan setiap tetes air yang mengalir dari Gunung Agung ini. Beliau akan selalu dikenang sebagai sang penakluk rimba Jawa yang menaklukkan bukan dengan pedang, melainkan dengan pancaran nur ilahi yang abadi. Perjalanan spiritual ini berakhir di sebuah pemahaman bahwa setiap tantangan yang kita hadapi dalam hidup, seberat apapun itu, laksana mendaki Gunung Lawu yang terjal dan penuh misteri. Namun, dengan bekal iman yang kokoh, kesabaran yang tiada batas, dan ketulusan hati seperti yang ditunjukkan oleh Sunan Lawu, setiap puncak kesulitan pasti bisa dicapai, dan setiap musuh batin pasti bisa ditundukkan. Gunung Lawu akan tetap berdiri tegak sebagai saksi bisu atas keagungan karomah sang wali, menginspirasi generasi demi generasi untuk terus mencari cahaya di tengah kegelapan dan mencari kedamaian di tengah keriuhan dunia. Inilah akhir dari kisah perjalanan panjang sang wali di puncak Lawu. Sebuah kisah yang akan terus diceritakan sebagai bagian dari kemuliaan sejarah Islam di tanah Jawa, yang penuh dengan keajaiban dan hikmah mendalam bagi siapa saja yang mau merenunginya.